Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SD Negeri 167 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf UPT SD Negeri 167 Gresik. Pada siang hari ini mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di ruang ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gresik. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga adalah materi. Sebelum menginjak acara demi acara, marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 167 Gresik. Kepada Ibu Alkisayah Mariana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf UPT SD Negeri 167 Gresik, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu CGP di sini, yaitu Ibu Amalia dan Bapak Ahmad Habib Soleh. Marilah senantiasa rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada siang hari ini kita semua diberikan kesempatan sehat untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif. Adapun dalam kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu CGP di sini di SD kita, yaitu Bapak Habib dan Ibu Amalia, karena pada hari ini bisa memberikan pemahaman dalam penyebaran praktik baik berupa budaya positif. Harapan kami Bapak Ibu guru yang hadir di sini, nantinya kita semua keluarga besar di SDN 167 Gresik bisa memahami budaya positif, itu literasi yang bisa diterapkan di sekolah kita. Setelah kita bisa memahami, insya Allah Bapak Ibu guru kita semua bisa menyebarkan pemahaman tersebut kepada anak didik kita, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran. Kita saling melengkapi, kolaborasi. Jadi apa yang kita dapat ilmu-ilmu baru dari calon guru penggerak angkatan ke-9 ini bisa menjadikan kemajuan untuk sekolah kita di masa ini dan tentunya di masa mendatang. Oleh karena itu,
Harapan kami selaku Kepala UPT SDN 167 Gresik, pada acara ini kita ikuti bersama-sama dengan baik. Kita sudah meluangkan waktu di sini, mari kita curahkan segenap tenaga kita, pikiran kita, agar ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup demikian sambutan kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara ini yakni materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Materi yang pertama kepada Bu Amalia. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut acara diseminasi budaya positif di siang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Coba sebelum kita mulai kita SDG dulu sebentar. Mohon untuk berdiri sejenak. Mungkin ini yang di kelas dan sudah yang melaksanakannya, cuma kita hadirkan tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Ya, kita bisa mulai lagi. 1, 2, 3. Tangan ke atas sampai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. SDN 167 Gresik, Sehat, unggul, berprestasi. Yes. alhamdulillah. Silakan bisa duduk kembali. Sedikit menegaskan pikiran kita ya. Ya, untuk diseminasi budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Biasakan. Jawabannya kebiasaan yang baik. Terima kasih. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Bisa dilanjutkan. Oke. Untuk ini kita memberikan judul membangun budaya positif melalui literasi. Nanti saya mau mengembangkan hal ini di sekolah kita. Saya lihat memang di sini kan tidak ada perpustakaan ya. Kemudian saya melihat di setiap kelas sudah hampir ada, semuanya sudah ada. Nanti kita bisa mengembangkan itu untuk mengembangkan literasi anak. Nah, untuk latar belakangnya, di sini latar belakang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai harapan kita. Kita apa ya istilahnya? Selama ini masih memaksakan keinginan kita pada siswa kita.
Di sini kita diibaratkan sebagai petani. Guru adalah petani, di mana petani itu harus bisa mewujudkan bibitnya itu siswa kita. Siswa kita itu mau kita dorong, mau kita arahkan kemana. Dia mempunyai istilahnya, siswa kita itu punya potensi apa sih? Di situ kalau bibitnya sudah unggul, kita tinggal mengarahkan dia potensinya ke akademik atau akademik seperti itu. Kemudian sebagai petani memang kita juga harus bisa memberikan hal yang baik seperti kita pupuk, kemudian kita siram supaya kita juga menghasilkan lulusan yang baik seperti itu. Kemudian untuk tujuannya, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Dimanapun kita harus istilahnya sama murid itu, tiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa istilahnya menyamaratakan murid kita, kemampuan murid kita itu kita samaratakan sama semuanya. Kita anggap murid kita itu mampu semuanya. Tidak demikian. Karena setiap siswa itu mempunyai keunikan masing-masing. Ada yang berpotensi di bidang olahraga, ada memang yang akademiknya matematikanya bagus, kemudian ada yang anaknya itu tata kramanya bagus, meskipun di kognitifnya masih kurang seperti itu. Kemudian kita juga harus menerapkan profil pelajar Pancasila seperti itu, sehingga istilahnya tidak di satu hal saja pembelajarannya bagus, tapi moralnya masih kurang seperti itu. Kemudian untuk tolak ukur di sini, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara berkesinambungan. Semua sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, di sini kita di awal pembelajaran pasti sudah bersama-sama siswa kita ya untuk membuat kesepakatan kelas. Kenapa kok kesepakatan kelas ya? Bukan peraturan. Kalau kesepakatan kelas itu kan diambil dari pribadi siswa. Bagaimana dia akan menyadari kesalahannya dan hukumannya apa. Kalau peraturan itu kan cara kita membuatnya itu kan pasti ada yang dilarang. Kalau kesepakatan kelas itu berasal dari hati mereka masing-masing. Jadi mereka akan melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang mereka sepakati, dan mereka sadar apabila mereka bersalah, dia akan bertanggung jawab dengan kesepakatan tersebut. Terima kasih. Nanti dari Bu Novita, kenapa kok kesepakatan kelas bukan peraturan ya? Kalau kesepakatan kelas itu kita buat bersama antara murid dengan gurunya, ya Bu Novita. Seperti itu. Kemudian kalau peraturan itu hanya satu pihak saja, yang membuat hanya gurunya saja. Jadi istilahnya kalau peraturan itu bersifat memaksa, mau nggak mau istilahnya siswa itu harus mentaati, soalnya yang buat itu gurunya. Tapi kita mampu bapak kita itu kita membuat kesepakatan kelas, jadinya kedua belah pihak itu menyepakati bersama. Dengan kesepakatan bersama itu diharapkan siswa semua warga kelas itu bisa lebih istilahnya pakunya itu lebih ambil dari hati ya, dari kesadaran diri pribadi masing-masing, karena sudah disepakati dan dibuat bersama-sama. Ada konsep inti dari budaya positif. Ingat
8, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Itu tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan. Ini berarti nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan itu istilahnya kegiatan kita itu mengandung nilai kebijakan apa sih. Kemudian ada kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada posisi kontrol diri. Kita ada di posisi mana, manajer atau teman ataupun pembentuk, ada posisinya masing-masing nanti kita pelajari. Kemudian ada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian ada sertifikat restitusi. Ini kita menyelesaikan masalah yang dialami siswa dengan cara merestitusi. Ya, lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini kita sudah mulai pembelajaran dengan paradigma baru, di mana kita nanti akan belajar dengan menerapkan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya Pak, saya ingin satu pembelajaran yang dengan paradigma baru mungkin sudah diterapkan di kelas yang baru. Paradigma baru yang sudah diterapkan di sekolah saya, di kelas saya, yaitu dengan berdiferensiasi, ya, pembelajaran berdiferensiasi. Itu dia. Terima kasih. Ya. Dengan kita istilahnya memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan siswanya, ya, sesuai kodrat alam yang dibawa setiap siswa yang kita didik. Di sini ada kita harus istilahnya kita memberikan pembelajaran itu sesuai kebutuhannya siswa, sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi anak kita. Nah, mungkin kita mengajarkan anak di kelas 1, tapi kita menerapkan cara pembelajaran di kelas tinggi seperti itu, ya. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila, insya Allah di sekolah kita sudah melaksanakan, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Ini kita lakukan dengan banyak kegiatan pembiasaan, mulai dari awal masuk kita mulai pembelajaran dengan berdoa dan diakhiri dengan doa. Juga kemudian ada pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Kemudian bisa membaca Yasin seperti hari ini setiap hari Kamis. Kemudian juga ada kegiatan baru Al-Fajari. Kemudian ada istighosah setiap Jumat Lagi dan pembiasaan keagamaan yang lainnya. Kemudian berkebinekaan global. Anak-anak sudah dibiasakan untuk saling menghormati, saling menghargai. Kemudian bergotong royong, membersihkan kelas. Kemudian ada kegiatan Jumat bersih juga, kreatif. Di sini anak-anak kita biasakan untuk istilahnya apa sih yang bisa mereka hasilkan dari materi yang kita terangkan seperti itu juga, tapi mereka mengeksplor dirinya sendiri. Kemudian benar kritis, kita memberikan permasalahan, kemudian para siswa menyelesaikannya dengan cara mereka masing-masing. Kemudian mandiri, kita latih untuk
mandiri, bisa bekerja sendiri. Meskipun mereka berkelompok, istilahnya seperti itu, tapi permasalahan atau pembelajaran mereka bisa menyelesaikan secara mandiri. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini istilahnya yang di depan, ya, itu adalah murid kita, yang di belakang adalah gurunya. Nah, itu ada apa ini? Di belakangnya itu ada, ya, ada kuncinya yang dilihat, ya, ada kuncinya. Murid itu istilahnya bisa diremot, ya, itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, kalau kita lihat gambar itu ilusi guru mengontrol. Ya, karena kita lihat kalau di depan itu seorang murid, belakangnya adalah gurunya, pasti kita langsung, wah ini tadi gurunya mengontrol, tadi ditanya di remote dilihat oleh gurunya. Kemudian ada lagi yang berpikiran semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Biasanya kalau kita istilahnya memberikan penguatan, memberikan ilmu kepada siswa, kita mesti berpikiran apa yang kita berikan itu yang terbaik menurut kita, ya. Tapi belum tentu itu baik menurut murid, ya, menurut anak. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat pasca berjalan mampu menguatkan karakter. Biasanya kalau ada anak nakal atau salah gitu dan kerjakan PR, kemudian kita istilahnya kita menasehati agak istilahnya kena ke psikologinya, kan itu selalu nggak mengerjakan PR, selalu terlambat mengerjakan. Sebenarnya niatnya kita itu kan baik, ya. Inginnya kita dia tidak mengulangi lagi, tapi kita kadang itu tidak sadar perkataan kita itu lagi, ya, kena ke psikologinya anak. Akhirnya anak tambah down seperti itu. Apalagi kita mengatakan di depan kelas, di depan anak-anaknya itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Biasanya kita, istilahnya kita, ibu berpikir, ya, saya ini gurunya, berarti saya berhak untuk mengatur murid saya seperti itu. Tapi itu harus kita hilangkan, ya. Kita harus istilahnya itu tadi filosofinya diajak dewan tahu. Kita itu menuntut, bukan menuntut seperti itu. Misalnya ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap biasanya setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang sama, tetapi di teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang itu pasti istilahnya mempunyai gambaran tentang sesuatu itu yang berbeda. Misalnya Bu itu melihat saya sama Bu Novita melihat saya, pasti gambarannya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Kita biasanya kan sebenarnya ingin memaksakan apa yang kita pikirkan, tapi
bagaimanapun kita tidak bisa berubah itu. Kita harus juga istilahnya memikirkan yang lainnya. Oh, kalau seperti itu nanti akan terjadi seperti ini. Kita istilahnya sungkan gitu ya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tetapi untuk di teori kontrolnya, semua orang itu pasti memiliki tujuan, dan tujuannya pasti mungkin ada yang sama, tapi juga ada yang berbeda. Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul apa salah? Betul, ya kan? Kita memang bisa dipengaruhi orang lain, tapi kalau diri kita mempunyai pendirian yang kuat, prinsip hidup yang baik, pasti tidak akan tergoyahkan. Misalnya di zaman Anda ada suatu barang, caranya seperti itu. Siapapun yang membujuk Anda ingin melihat barang yang penting di genggaman Anda, apakah Anda akan memperlihatkannya? Tidak ada lagi. Meskipun itu berarti sama mintanya tidak tetapi tidak ada yang lain. Kita sendiri orang ini sebenarnya punya prinsip tentang itu. Kemudian lanjut, saya bisa mengontrol alam lain. Dan kemudian yang teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yaitu tadi awalnya tadi ya, soalnya setiap orang pasti punya prinsip hidup. Kemudian permasalahan ada pada bujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya kayak tadi, itu kan untuk dirayu, ayu-ayu, melihatnya apa yang dibutuhkan. Kemudian yang lainnya, kalau orang satu nggak berhasil, kolaborasi sama temannya untuk membujuk ayu, seperti itu. Ya, sampai apa yang diinginkan tujuannya itu tercapai. Model berpikir menang kalah, tapi di teori kontrol model berpikir menang. Sudah nggak zaman kita menjadikan orang lain agar kita menang. Tapi bagaimana caranya kita berkolaborasi dan menang bersama seperti itu. Karena kita bisa sukses bersama-sama. Terutama untuk UPSD untuk disiplin positif. Alhamdulillah kalau dilihat di sini di sekolah kita kegiatan disiplinnya sudah lumayan baik ya. Untuk disiplin sendiri itu apa misalnya? Disiplin menurut saya itu tepat waktu dalam segala hal. Sesuai dengan orangnya ya. Disiplin adalah tepat waktu dalam segala hal. Di sini disiplin itu berasal dari kata disiplin, ya. Di situ ternyata artinya latihan atau pendidikan kesopanan serta kerohanian yang bertujuan untuk mengembangkan karakter. Jadi sebenarnya dari disiplin itu kita bisa sebenarnya sudah bisa terlihat sifat dari seseorang seperti itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya kita mendisiplinkan anak itu supaya anak memiliki perilaku yang baik seperti itu. Ini disiplin positif. Misalnya kita memberikan awalnya kalau anak-anak nggak bisa disiplin kita kasih reward seperti itu ya. Kita kasih reward. Kalau banyak yang tidak mengerjakan tugas kita kasih reward. Harapan kita itu dengan reward anak-anak bisa
untuk nilai-nilai kebajikan. Ini ada nilai yang disepakati bersama, ada contoh kebajikan institusi atau organisasi. Ini kalau yang dari profil pelajar Pancasila sudah hafal ya, beriman bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berala, kritis. Kemudian ada ini dari Ibu Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk keterampilan hidup atau life skill, di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini untuk kebutuhan dasar manusia. Ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Bukan dasar manusia itu apa saja ya. Kebutuhan dasar manusia apa itu? Kebutuhan hidup kan sandang, pangan, papan. Terima kasih. Ya, ini kebutuhan dasar dari manusia. Tadi betul sekali Bu ini yang ada di nomor 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk survive. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Namanya manusia pasti butuh kasih sayang. Kita mengajar berarti harus dengan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan tapi yang masih bisa kontrol anak. Kemudian ada kesenangan. Namanya anak-anak ini pasti dekat dengan namanya dunia bermain. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Pasti karena anak itu bisa konsentrasi, tapi hitungannya 5 menit. Karena bagaimana cara kita untuk memas pembelajaran itu, biar anak itu sebenarnya senang dalam pembelajaran. Sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa kita sampaikan, bisa masuk pembelajarannya ke anak dengan baik. Kemudian kekuasaan. Manapun manusia ini pasti dan dasarnya juga menginginkan kekuasaan. Ini untuk motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi manusia dalam melakukan disiplin positif itu ada ya untuk menghindari tindakan atau hukuman. Biasanya mereka melakukan taat aturan itu karena mereka tidak mau dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi atau reward itu tadi ya, itu adalah motivasi ekstrinsik karena berasal dari luar diri murid. Kemudian ini motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah hal yang paling dibutuhkan untuk melakukan disiplin positif tadi. Ini apa ya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Saya tanya, kita ada di bagian yang mana? Ada di hukuman, konsekuensi atau restitusi selama ini?
Gimana bisa Pak? Terkadang hukuman yang terkadang semua ada kalanya di sana, ada kalanya di sini, ada kalanya di sini. Ternyata semuanya sudah pernah dilakukan. Itu kita lakukan berdasarkan apa Pak ya? Terkadang kesepakatan, terkadang situasi, terkadang dadakan, tapi kesepakatan. Untuk dihukuman ya, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Itu sebenarnya kita sudah pernah melakukan semuanya. Tapi sebenarnya yang lebih baik adalah restitusi, karena itu berdasarkan istilahnya keinginan dari murid yang dituntun oleh guru. Nah, ini coba Pak Tia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Masuk penjara. Kalian, kalau ibu guru yang lain, ini orang menjawab 100 kali di hukuman. Kemudian yang kedua, mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi mencari solusi. Restitusi, konsekuensi atau hukuman? Restitusi ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya yang ketiga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol saat belajar, konsekuensi. Kemudian yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu. Itu murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 2 menit sebelum saat konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Yang mungkin yang di terakhir, soal terakhir mungkin masih bingung. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Saya menjawab hukuman ternyata konsekuensi karena di situ ada pelajaran PJK. Terlambat masuk sekolah baru hukuman. Identitas gagal ya. Itu identitas gagal itu kita dapat hukuman. Itu identitas sukses menghasilkan disiplin. Itu tadi konsekuensi sama restitusi untuk permasalahan yang kita selesaikan seperti itu. Ini untuk posisi kontrol seorang guru. Ternyata peran kita itu banyak sekali, Bu. Ini ya Pak, ada penghukum.
Es breaking dulu, ya. Ya, es breaking kertas. Bukan amplop. Ya, saya kasih kertas dulu. Satu. Pasang bawa beban tak siapa juga. Oh, sebentar. Kertas itu nanti ditulis, saya hitung dulu ya. Hitung 1 sampai habis. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, ada 15. Baik, Bapak Ibu yang ganjil, silakan ditulis jika, dan seterusnya. Terserah. Jika nggak tahu, pokoknya jika. Yang genap, maka, maka, terserah. Maka apa? Oh, gitu. Sabun? Boleh yang lucu, boleh. Tidak harus serius, boleh. Biar enggak gitu. Bebas. Bebas jika maka nanti sautnya lagi. Yang ganjil tidak usah menjawab maka gitu. Sambut ya. Baik, saya mulai dari nomor 1. Jika saya menjadi artis. Nomor berapa? Genap. Bebas. Oh, nomor 2. Oke. Jika saya menjadi artis, Maka saya akan punya toko kulit sejahtera. ya. 5 mana 5? Oke, 5. Lalu berapa? Jika saya melihat murid saya sukses, saya merasa bahagia. Lagi. Jika saya melihat murid saya sukses, nomor 8. maka saya akan pulang. Asia. Muridnya sukses tapi gurunya pulang. Ya. Oke. Berapa? 15. Oke, 15. Jika aku mandi nomor berapa Pak? Selanjutnya bebas. 14. Oh, 14. Maka saya terpilih. Jika aku mandi maka terpilih. Selanjutnya yang belum. Jika saya lapar nomor 12. Oh, Sari. 13 jangan ada jika. Oke. Maka saya makan. Iya. Berarti jika saya lapar tetap lapar. Yang belum Sam. Sam. Tapi nomor genap. Jika saya menangis,
Maka saya peringat. Saya akan memberitakan masalah ini. Iya Pak. Oh ya, terima kasih. Baik, kita lanjut materi ya. Ada 5 posisi kontrol ya. Seorang guru yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, manajer, teman, dan pemantau. Next. Contoh penerapan dan posisi kontrol. Ada sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada dua posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Maka kita sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, maka barangkali Bapak Ibu harus memberitahu kamu harus selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Maka posisi kontrol yang membuat rasa bersalah lebih sopan mana? Kalau kita lihat ini, lanjut. Selanjutnya ada kasus siswa tidak memakai bersama jika kontrol kita sebagai teman, maka kita harus menjawabnya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Kalau ibunya menjawab, kalau bapak, saya sekali ini saya sudah tidak apa-apa lain kali jangan berbuat seperti itu. Tapi terkadang kita kalau lihat siswa kita tidak pakai atribut itu gemes gitu. Padahal berkali-kali kita bisa sampaikan. Terus kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kita sudah seperti itu ya. Tapi namanya juga anak lupa. Tapi tetap kita harus lebih sebagai pemantau pada siswa kita. Lanjut. Yang terakhir tentang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu di kasus yang sama, di kasus yang siswa tidak memakai atribut di waktu bendera? Jadi ada 5 posisi kontrol itu dengan pertanyaan yang sangat berbeda. Lebih baik yang mana Bapak Ibu? Manajer. Seperti itu nih. Lanjut. Nah ini posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Ada 5 tadi. Yang pertama tadi penghukum, merasa bersalah, manajer. Benar? Saya kecewa sekali denganmu, maka rasa bersalah. Lanjut di soal selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol yang mana? Tahu Bu? Kamu
tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, manajer, merasa bersalah, teman, pemantau. Kalau yang ini? Kamu ya. Maka kontrol ini, pertanyaan ini maka masuk kontrolnya. Oke, lanjut. Apa rencana kamu? Manajer. Mulai nyambung ini. Lanjut, next. Ayolah. Dari kata awal sudah nyambung ibu ya. Oke, berarti ini masuk di kontrol teman. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Berarti apa? Tunggu. Next. Ya. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas ini sering kita gunakan, masih yang kurikulum merdeka ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Monggo Bu Ilin. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi di awal sudah dijelaskan dengan mulia kenapa harus keyakinan kelas, supaya yang dilaksanakan anak-anak itu murni dari keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, jadi akan berjalan lebih baik lagi, lebih lancar. Terima kasih. Terima kasih. Keyakinan kelas kita laksanakan di awal tahun pelajaran, masuk pertama nih. Lanjut. Pembuatan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan yang positif, yang baik-baik saja, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas tidak usah banyak. Kalau kelas saya kemarin 5. Mandiri, bertanggung jawab, jujur, menyayangi sama teman, menghargai, disiplin. Hanya 5. Kalau kita jabarkan sangat luas. Seperti itu. Lanjut. Sekarang materi yang terakhir, ada segitiga restitusi, merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 ya restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang paling atas ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tuh. Next, ada video cuplikan tentang belum ya. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pembuat salah itu wajar.
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi siswa yang memiliki suatu permasalahan, yang ditanya yang pertama tentang menstabilkan identitas. Ditanya, berbuat salah itu wajar. Terkadang kita itu terkadang emosi ya, salah menyalahkan siswa kita. Tapi yang pertama ini, menstabilkan identitas permasalahannya. Juga salah itu adalah hal yang wajar. Bapak Ibu juga pernah merasa atau berbuat salah. Kamu berhak membuat hal tersebut. Setelah anak kita, siswa kita menjawab identitas permasalahan ini, maka tindakan yang kedua, lanjut, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut, padahal kamu bisa berbuat lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Setelah anak tersebut meyakini kesalahannya dan ada alasannya, maka segitiga restitusi berlanjut yang ketiga. Yang terakhir itu menanyakan atau validasi tindakan yang salah. Sama. Lanjut. Ya. Oh enggak nih. Apa keyakinan kelas kita? Maka setelah menjelaskan, maka yang terakhir itu kita menanyakan kembali, apa keyakinan kelas kita? Merefleksi keyakinan kelas kita, apa saja yang kemarin sudah disepakati. Lalu nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama yang kemarin itu, apa saja, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, kamu ingat menjadi orang yang seperti itu ya, seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kalau sudah menanyakan tadi keyakinan, lalu pertanyaan seperti yang di bawah. Lanjut. Cuplikan video penerapan segitiga restitusi. Ada suaranya.
kebetulan siswanya Bu Amalia, yakni membuat melanggar keyakinan kelasnya, yakni tidak mengerjakan tugas atau PR. Yang langkah pertama yang dilakukan oleh Bu Amalia yakni diajak empat mata, terus mengidentifikasi atau validasi identitas, menanyakan tadi Bu, setiap manusia pasti memiliki permasalahan. Terus menurut Dinti pasti memiliki alasan tersendiri. Maka anak tersebut akan menjawab alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas. Setelah itu menginjak segitiga khusus yang kedua. Terakhir, menanyakan kembali keyakinan kelas kita yang kemarin itu apa yang dilanggar oleh anak tersebut. Seperti itu. Next. Video tadi sudah maka kita praktekkan. 2 orang yang menjadi siswa, 1 orang yang menjadi guru. Monggo. Bu siapa? Pak Sam? Oh, Pak Sam siswa, Siswa. Oh, dan siswa. Monggo. Pak Tiar guru. Ini. Guru ini siapa? Guru kita nak. Oke. Bu Amalia jadi guru, Bu Pak Sam jadi siswa. Tentang seperti video tadi, yakni siswa tidak mengerjakan tugas atau PR. Monggo. Andi Bulia Iya, barang ini kan kok seni tidak mengerjakan tugas. Kenapa nak? Maaf Bu, 1 minggu ini saya harus pindahkan nenek saya di rumah sakit karena ibu saya lagi kerja di Thailand. Seperti itu ya. Beliau mungkin kalau ada di posisi kamu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Beliau akan menjaga nenek beliau seperti kamu yang sedang sakit di rumah sakit. Tetapi namanya kewajiban tugas kamu sekarang kan masih sebagai siswa. Di samping kamu adalah seorang guru yang beliau apresiasi, kamu guru yang baik. Ya, tetapi kamu juga di posisi lain ada sebagai murid. Murid di sini tugasnya, kewajibannya juga masih belajar. Jadi kalau ada tugas harus dikerjakan. Iya Bu. Coba untuk masalah ini, kamu ingin menyelesaikan seperti apa? Terima kasih Bu. Jadi di lain hari nanti kalau Ibu ngasih tugas, nanti ketika nenek saya masih sakit, tugasnya akan saya bawa ke rumah sakit Bu. Saya kerjakan sambil menunggu nenek. Gitu Bu. Salah tadi, permasalahan yang kamu lakukan, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah Bu. Tanggung jawab sesuai kesepakatan yang saya tulis di
bisa lanjut beristirahat. Amin. Terima kasih Pak Sam. Tadi Andi ya. Allahumma fiqhil mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kolaborasinya, kerjasamanya Bapak Ibu Guru Hebat UPTSN 167 Gresik. Semoga kita lebih sukses lagi. Amin. Bisa mendidik putra putri kita sampai mencapai cita-cita yang diharapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum